Sobat Social Talk, selamat datang di ruang obrolan santai tapi bermakna. Podcast yang bahas topik-topik sosial yang deket banget nih dengan kehidupan kita para remaja. Nah, hari ini kita bakal masuk ke pembahasan yang serius ya, demi memenuhi tugas sosiologi kita dari Bu Devi tersayang ya. Meskipun ini serius ya, dan ini deket banget sama kita, tapi ini penting banget buat kita renungkan, terlebih sebagai remaja. Betul banget kan ya, topik kita hari ini tuh sering banget kita lihat di sekitar. Bahkan mungkin kita pernah ngalamin atau melihat langsung, yaitu kenakalan remaja. Tapi kita bakal bahas dari sudut pandang yang lebih luas sebagai gejala sosial. Hai semuanya, aku Fenda Dwi Wahyuaryanti dari kelas 10-8. Aku paling tertarik bahas soal perubahan perilaku manusia, terutama remaja kayak kita. Karena kenyataannya perilaku kita tuh sering jadi indikator awal kalau ada yang salah dalam masyarakat. Dan aku Kesha Lia Putri dari kelas 10-8. Aku tuh ngerasa topik ini deket banget. Rasanya nyesek aja setiap baca atau lihat berita tentang remaja yang terlibat tawuran, narkoba, atau bahkan kekerasan. Apalagi kalau sampai ada yang bilang itu mah biasa, namanya juga anak muda. Padahal kalau kita biasa-biasain nanti malah jadi budaya yang rusak. Nah, betul banget tuh. Makanya di sini kami Zedeifah Kania, Guzamir Hafizan, Fenda Dwi Wahyuaryanti, dan Kesha Aulia Putri dari kelas 10-8 hadir bersama-sama buat ngajak kita semua mikir, refleksi, dan tentu aja nih poin pentingnya cari solusi bersama. Oke, sebelum terlalu jauh kita bahas dulu yuk. Gejala sosial itu sebenarnya apa sih? Dari berita-berita yang aku baca, yang aku cari nih, gejala sosial tuh adalah sinyal atau sesuatu yang muncul karena adanya interaksi sosial antar individu atau kelompok. Biasanya ini menandakan adanya perubahan di masyarakat, bisa karena pengaruh budaya, teknologi, ekonomi, atau bahkan tekanan moral yang makin kabur. Nah, betul banget nih Kay, aku juga setuju nih ya. Misalnya nih, kita lihat makin banyak remaja yang lebih percaya sama konten TikTok sekarang daripada nasihat orang tua. Nah, biasanya ini itu tuh muncul ya dikarenakan adanya pengaruh dan perubahan di masyarakat. Itu contoh sederhana sih dari gejala sosial akibat perubahan cara berpikir dan juga konsumsi informasi. Dan kalau gejala negatifnya, misalnya kenakalan, kekerasan, sampai kriminalitas, itu tanda kalau ada yang perlu dibenahi, baik dari sistem pendidikan, lingkungan, maupun diri kita sendiri. Intinya kita nggak bisa cuek karena gejala sosial ini menyebar kayak virus. Kalau nggak segera ditangani, bisa jadi penyakit sosial yang sulit disembuhkan. Nah, betul banget tuh Guzamir. Sekarang nih kita udah masuk di segmen selanjutnya, yaitu contoh nyata dari gejala sosial ya, dekadensi moral. Ini istilah yang keren tapi serem juga artinya ya. Karena artinya tuh kemerosotan nilai dan juga etika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu dia nih pendapat dari aku. Sekarang kita coba denger ya pendapat dari Kesha Aulia Putri. Dan menurutku ini nyata banget ya. Ada remaja yang rasain makin keren kalau bisa ngomong kasar ke guru, maki orang tua, atau ngebully temannya di sekolah. Padahal itu justru nunjukin kalau nilai moralnya udah luntur. Dan seharusnya mereka bisa sadar kalau itu adalah perilaku yang salah ya. Contohnya juga banyak di media sosial. Ada yang live sambil ngerokok, minum, atau bahkan ngajarin hal-hal negatif. Tapi masalah dapat like dan komentar positif. Miris karena itu bisa jadi contoh buat yang lain. Wah, betul banget tuh. Gimana nih, Fen? Belum lagi tuh soal tawuran ya. Cuma karena beda seragam, beda geng, bisa saling serang sampai pakai senjata tajam. Itu bukan kenakalan biasa, tapi udah masuk ke tindakan kriminal. Setuju tuh, Fen. Dan jangan juga ya, jangan sampai lupakan yang namanya pergaulan bebas nih guys. Karena banyak sekarang nih remaja nyoba-nyoba tanpa tahu konsekuensinya.
Dari situ muncul masalah kehamilan di luar nikah, penyebaran penyakit, dan hancurnya masa depan. Dan yang bikin sedih tuh banyak loh dari mereka cuma karena cari penerimaan. Pengen dianggap keren, pengen punya geng, tapi akhirnya malah masuk ke lingkaran yang salah. Kalau nggak ada yang bantu, mereka bisa makin jauh dari harapan. Nah, penting nih buat kita bahas. Kenapa sih semua itu bisa terjadi? Apa sih penyebabnya? Pertama, dari dalam diri sendiri. Remaja itu sedang dalam fase mencari jati diri. Rasa ingin tahu yang besar, emosional, dan pengaruh teman sebaya bisa bikin gampang ke bawah arus. Wah, benar banget tuh Guzamir. Nah, karena ya lingkungan ini sangat berpengaruh. Kalau lingkungannya cuek, penuh kekerasan, atau terlalu bebas, remaja tuh bisa terpengaruh. Apalagi kalau nggak diajarin tuh cara memilah mana yang baik dan mana yang buruk. Dan tentu saja, teknologi juga punya peran. Akses ke konten negatif makin gampang. Tapi, gak semua orang itu punya filter diri yang kuat. Dan mereka tuh tidak bisa membedain mana yang baik, mana yang salah. Semuanya aja dicoba. Tekanan dari media sosial juga gak kalah besar. Standar hidup yang harus keren, harus viral, bikin orang rela ngelakuin apa saja demi validasi. Intinya tuh, kenakalan remaja bukan cuma soal remaja yang bandel, tapi juga tentang sistem sosial yang belum cukup kuat untuk mendampingi mereka tumbuh. Nah, oke. Karena kita udah dengerin bareng-bareng nih ya guys. Apa aja sih faktor penyebab kenakalan remaja dan juga apa aja contoh-contohnya nih dari kenakalan remaja dan pengertian dari dekadensi moral. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 4, yaitu cara mengatasi dan juga refleksi. Nah, dari yang udah kita bahas semua, gimana sih kira-kira solusinya guys? Kalau menurutku sih ya kan, harus dari berbagai arah. Keluarga itu menjadi pondasi utama. Kalau di rumah ada cinta, perhatian, dan ruang buat ngobrol, remaja bakal lebih kuat. Gak gampang goyah sama pengaruh buruk, kayak pohon yang ditiup angin yang kencang, jadinya roboh. Nah, bener tuh. Sekolah juga harus jadi tempat yang nyaman, bukan cuma tempat belajar rumus, tapi juga belajar nilai hidup, empati, dan kerjasama. Dan masyarakat juga harus terlibat. Jangan cuma nyalahin, tapi hadir mendukung, memberi contoh juga yang baik bagi semuanya. Bahkan buat diri kita sendiri. Nah, betul banget. Jadi itu dia sedikit penjelasan dari teman-teman kita nih. Nah, kita nih ya sebagai remaja harusnya udah mulai sadar kalau misalkan hidup tuh bukan cuma ajang coba-coba yang ujungnya bikin nyesek, melainkan perjalanan yang harus kita bentuk, harus kita nikmati segala prosesnya dengan nilai-nilai moral yang kuat dan juga prinsip yang teguh. Dan kalau kamu merasa kesepian, bingung, atau tertekan, jangan takut minta tolong ya. Kita nggak harus kuat sendiri, tapi kita harus cukup bijak buat tahu kapan butuh bantuan. Remaja adalah masa paling krusial dalam hidup. Jangan sia-siain dengan hal-hal yang bisa merusak masa depan kita sendiri. Setuju tuh ya. Kita nggak nyangka nih udah ada di closing. Di sini kita bakal sampaikan beberapa pesan penutup dan juga pantun ya. Sebelumnya pesan-pesan dulu kali ya. Buat remaja-remaja di luar sana, jangan pernah takut buat beda kalau itu demi kebaikan. Karena guys, lebih baik dijauhi karena benar daripada diterima karena salah. Nah, bener banget. Dan ingat ya, kita bukan produk di masa lalu kita, tapi kita adalah penentu masa depan kita. Mulai sekarang, yuk pilih jalan yang lebih bijak, mulai dari lingkungan, pertemanan, dan pengalaman. Sebelum kita tutup, dengerin dulu nih pantun dari kami ya. Oke, udah saatnya pantun nih guys. Dijawab cakep kali ya teman-teman semua. Ke pasar beli semangka. Cakep! Jangan lupa beli rambutan. Cakep! Jadilah remaja pembawa cahaya, bukan pembuat kehancuran. Dan aku juga punya pantun yang gak kalah seru nih. Apa tuh? Jalan-jalan ke kota Bandung. Cakep! Naik kereta sambil makan bakso. Cakep! Jangan biarkan masa mudamu buntu. Isilah dengan semangat dan ilmu yang jago. Di sini aku
mewakilin pesan dari Biza nih. Beli kerudung warna biru dipakai buat pergi ke pesta. Remaja keren bukan karena baju tapi karena moral dan cita-cita. Terima kasih sudah setia mendengarkan podcast Social Talk. Sampai jumpa di episode Selanjutnya. dan tetap jadi remaja yang peduli dan inspiratif. Sampai jumpa di Social Talk selanjutnya. Nih guys, kita sudah selesai. Hai. Enak bengong ya. Pas dia nuin ke aku. Kakakku tuh ya dia ketawa bukan karena bengong tapi karena aku bayangin Viza beli kerudung biru. Penutupnya kayaknya bagusan yang tadi deh. Jangan lupa nanti dengerin podcast kita ya guys. Udah lu jangan liatin orang dulu. Bye bye guys, see you next video. Jangan lupa ditonton, di like, di subscribe. Bye bye guys.